Isti. Kita kembali ke season 2 ya. Kita akan mencoba menggali ya, mengupas tuntas nih oknum-oknum baik dari institusi Polri maupun dari kejaksaan yang mengatakan bahwa nggak usah pakai pengacara dan didampingi oleh pengacara supaya saya bisa bantu seperti itu. Dan Ketua Umum Prapmi akan membentuk tim khusus ya Pak Dokter ya, untuk kedepannya seperti apa ini tim khusus yang dibentuk ini Pak Dokter kedepannya nih, supaya nggak ada lagi oknum-oknum yang berbicara seperti itu di masyarakat ini. Tentu tim yang kita bentuk itu adalah tim yang bisa menjaga marwah penegak hukum sebagai advokat. Jadi contohnya umpamanya begini, tidak boleh lagi ada advokat yang tidak disidang etik lalu kemudian dilaporkan ke pidana, atau polisi menjalankan proses pidana bagi advokat yang menjalankan tugas berdasarkan surat kuasa lalu kemudian dilaporkan oleh kliennya atau mantan kliennya lalu kemudian diproses di kepolisian tanpa ada rekomendasi dari badan etik. Badan etik ini adalah badan hukumnya organisasi advokat yang menyidangkan tentang terkait persoalan pidananya, apa itu pelanggaran etik atau tidak. Ya, kalau tidak ada seperti itu ya sama wartawan lah. Kalau wartawan kan tidak bisa diproses hukum kalau dia belum ada melalui proses dari Dewan Pers bahwa itu pidana atau itu pelanggaran etik atau tidak. Nah sekarang ini seenak-enaknya polisi, kejaksaan, ya ada laporan diproses, kemudian teman-teman pengacara dipanggil dan lain sebagainya, ya seperti sama halnya dengan preman dan pembunuh dan lain sebagainya. Ini salah. Polisi pun juga begitu. Polisi ketika melakukan kesalahan harus melalui sidang etik kepolisian. Ya, apa terjadi pelanggaran atau tidak. Nah, kalau itu rujukannya semua berarti tidak ada lagi pengacara dong yang seenaknya ketika klien tidak menang di pengadilan, kemudian karena tidak menang, kemudian langsung dilapor pidana, uangnya dikembalikan semua. Jadi orang menjalankan tugas selama ini mau pakai uang apa? Betul. Kan itu yang penting. Success fee itu atau jasa hukum tidak boleh dipidanakan selama advokat itu menjalankan tugasnya. Ya kan? Bagaimana cara menjalankan? Karena dia tidak sidang, karena memang tidak masuk ke ranah sidang. Tugas advokat itu adalah litigasi, non litigasi. Itulah yang kita sumpahkan di atas sumpah di depan pengadilan tinggi. Ya kan? Di pengadilan tinggi bahwa diminta tidak diminta, ya kan? Dia ini harus berfungsi litigasi, non litigasi. Kalau dia berfungsi sebagai litigasi, non litigasi, kalau perkaranya tidak selesai, kalau perkaranya dikalahkan apa semua, kan pengacara diambil bukan untuk memenangkan perkara, tetapi pengacara selalu berusaha keras agar supaya bisa menangkan perkara. Contoh umpamanya analisis hukumnya begini. Satu perkara masuk di pengacara, dianalisis hukum berdasarkan alas bukti, alasan yang ada. Kalau menurut tinjauan seorang pengacara mengatakan ini bisa menang, alasannya jelas, ya kan? Apa salah pengacara menyatakan bahwa ini dari sisi alasan yang Bapak Ibu sampaikan ke kami, ini bisa kita menangkan di pengadilan. Artinya apa? Itu bukan janji, ya kan? Itu bukan janji, tapi ini adalah satu pemahaman keyakinan berdasarkan alasan. Ya, kalaupun toh berjalannya waktu dan lain sebagainya, itulah bagian daripada tanggung jawab besar seorang pengacara untuk menganalisis kembali apakah ada kebohongan yang disampaikan oleh kliennya yang kemudian itu tidak tersampaikan atau terbantahkan dengan bukti-bukti yang ada yang sesudahnya atau bukti lawan dan lain sebagainya. Maka ketika dia berproses dan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai advokat, siapa yang bisa proses hukum seorang pengacara? Kan tidak bisa. Polisi tidak boleh dong, harus badan etik. Badan etiklah yang akan mengeluarkan rekomendasi bahwa memang ya ada indikasi terjadi pelanggaran etik. Polisi boleh menjalankan proses pidana. Tapi kalau tidak ada rekomendasi badan etik, tidak boleh polisi menjalankan pidana selama indikasinya adalah pengacara itu menjalankan tugas profesi. Jadi memang pengacara tidak bisa dilaporkan ke polisi oleh kliennya kalau tidak ada rekomendasi dari badan etik. Iyalah. Oh, seperti itu. Jadi gini Pak Dokter, itu dalam menjalankan tugas ya. Menjalankan tugas ya. Contoh umpamanya si A memberikan surat kuasa kepada seorang pengacara.
Ya kan? Seorang pengacara ini menjalankan tugasnya, berkoordinasi dengan A, berkoordinasi dengan B, menjalankan menjalankan menyurat, bla 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 sebelum masuk di pengadilan. Dia menjalankan tugasnya istilahnya. Kecuali kalau umpamanya pengacara dikasih uang. Kemudian setelah dikasih uang success fee, dia diam, tidak berbuat Tidak apa-apa. bekerja apa-apa. Ya kan? Itu artinya apa yang bisa? Itu sudah jelas. Ya kan? Itu pun juga harus masuk ke ranah badan etik. Tapi selama jadi ketua umum di Peratmi ini, ada nggak anggotanya Pak Dokter yang sudah pernah disidang kode etik nih di? Ada. Apa juga kita, dan kita memang tertib dengan hal itu ya. Kami sampaikan bahwa ketika ada anggota kami di naungan kami DPN Pratmi yang kemudian dipanggil polisi, dipanggil kejaksaan dan lain sebagainya, tanpa proses sidang etik, kami pasti melakukan persuratan kepolisian maupun juga kejaksaan. Tidak boleh diproses, ada badan etik kami, kecuali kalau kasusnya adalah pidana yang di luar daripada pekerjaannya. Contoh namanya seorang advokat narkoba, ya sudah, polisi boleh langsung menangkap, ya kan? Kemudian seorang pengacara membunuh, ya boleh polisi menangkap, itu delik biasa, boleh lah, ya kan? Tapi selama deliknya ini dia jalannya delik pengaduan dan kemudian menjalankan profesi advokat, mana ada aturan regulasinya, ya kan? Contoh pokoknya polisi ini melakukan pelanggaran, pokoknya dia membentak-bentak, marah, memukul, ya kan? Maka harus dilaporkan ke Propam, ya. Kemudian dari Propam diproses, ya kan? Intimidasi dan lain-lain sebagainya. Bahwa ada pelanggaran dari tugas dan kewenangannya sebagai seorang penyidik umpamanya, atau sebagai seorang kepolisian, tidak boleh langsung dia dilaporkan pidananya, ya kan? Karena kenapa? Ada institusi yang menaungi dia yang mengatur tentang kewenangan kepolisian dan kemudian pelanggaran polisi. Sama dengan jaksa. Ada jaksa yang melakukan pelanggaran, laporkan ke komisi kejaksaan. Ada pengacara yang melakukan pelanggaran berdasarkan tugasnya, tidak menjalankan tugasnya, profesi advokatnya, laporkan kepada komisi badan etik. Badan etiklah yang memproses, yang merekomendasikan bahwa ini terjadi pelanggaran, tidak menjalankan tugas. Dua, pertama, dicabut haknya sebagai pengacara. Yang kedua, bisa ditegur keras jadi pengacara. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah ada dua regulasi ini, maka bisa dilaporkan pidana oleh yang bersangkutan karena sudah ada rekomendasi badan etik bahwa memang itu bersalah. Seperti itu. Jadi mungkin masyarakat masih banyak ini Pak Dokter yang belum tahu. Terkadang juga masyarakat ini maunya setelah dia mengangkat kuasa ke seorang pengacara, taunya putusannya dia harus menang. Banyak yang seperti itu juga. Jadi harusnya mungkin seorang pengacara itu menyampaikan dulu atau memberikan ke calon klien, mungkin seperti itu ya Pak Dokter. Itu gimana nih supaya kliennya ini terpaham? Banyak faktor ya. Yang pertama katanya dijanji menang, kemudian tidak menang. Dijanji itu kan dia ini persoalannya adalah persoalan bahasa semantik. Menang itu kan semua pengacara menginginkan satu perkara itu dimenangkan. Seperti itu. Nah, bagaimana cara meyakinkan seorang pengacara itu bahwa kasus ini bisa dimenangkan? Ya, pertama, ya tentu keterangan daripada kliennya dengan bukti-bukti yang ada. Sesuai gitu ya? Iya, berkesesuaian. Saksi-saksi yang kita periksa pun juga, yang kita minta keterangannya itu berkesesuaian. Wah, saya menyampaikan, wah ini bisa dimenangkan. Kenapa? Karena berkesesuaian dari alasan yang ada dengan keterangan saksi dan lain sebagainya. Apa salah kalau seorang pengacara mengatakan, pasti kita menangkan perkara ini? Ya, apakah tidak melanggar kode etik itu Pak? Di mana melanggar kode etiknya? Karena pengacara punya insting dan naluri ya bahwa sesuai dengan disampaikan Pak Dokter, alasan dengan saksi-saksi ya. Iya. Jadi itu modelnya. Jadi cara seorang pengacara menyampaikan, meyakinkan seorang klien itu adalah individu, cara individu. Tapi tidak boleh ditafsirkan bahwa itu adalah satu kewajiban bahwa kita pasti menang, kemudian dengan cara apapun menang. Tidak begitu konotasinya. Bahwa menang itu adalah berdasarkan alasan dengan bukti-bukti yang ada dengan keterangan saksi dan klien, kan begitu. Jadi kalau kliennya bohong di perjalanan persidangan, kita sampaikan kenapa Bapak bohong. Ya, tidak sesuai lagi dengan alasan yang Bapak dorong dengan keterangan Bapak di awal, kan begitu. Nah, dari situ muncul lagi apa upaya seorang
advokat ini untuk tetap memenangkan perkara. Dan saya yakin seluruh advokat seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, menginginkan satu perkara yang ditangani pun untuk dimenangkan. Untuk dimenangkan. Iya. Baik, kita masih makin seru ya perbincangan kita dengan Pak Dokter hari ini ya. Mungkin masyarakat masih banyak yang ingin tahu ini Pak Dokter, apapun sedang peran seorang pengacara untuk memenangkan seorang klien ini. Kita kembali lagi ke bidik kestin.